Semangat pagi kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Suga di Bioeducation TV. Hari ini kita akan membahas tentang metabolisme, yaitu tentang enzim. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang metabolisme. Apa itu pengertian dari metabolisme? Metabolisme itu adalah semua proses perubahan reaksi kimia yang ada di dalam sel atau tubuh. Nanti dibedakan menjadi dua, ada katabolisme dan anabolisme. Untuk metabolisme itu sendiri, tadi ada katabolisme, yaitu penguraian senyawa organik. Jadi senyawa organik akan diuraikan melalui peristiwa katabolisme. Artinya dari kompleks akan dirubah menjadi sederhana. Sifatnya eksoterm atau isergonik, artinya dia melepaskan atau menghasilkan energi dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat. Contoh dari metabolisme ini adalah respirasi aerob, yaitu respirasi yang menggunakan oksigen, dan respirasi anaerob atau istilah lainnya fermentasi tanpa oksigen, yaitu fermentasi alkohol. Ini misalkan pada Saccharomyces ya, untuk pembuatan tape, bir, dan roti. Kemudian ada lagi fermentasi asam laktat, itu ada di sel uti, otot, penyebab penting lesu, nyul, dan lain-lain. Jadi ada dua ya, respirasi aerob menggunakan oksigen dan respirasi anaerob tanpa menggunakan oksigen. Metabolisme berikutnya itu adalah anabolisme. Jadi dia adalah kebalikan dari katabolisme, merupakan penyusunan senyawa organik, sifatnya endoterm atau endergonik. Artinya dia menyerap atau membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Contohnya adalah fotosintesis, penyusunan senyawa organik melalui bantuan energi cahaya. Ada dua nanti, reaksi terang di grana dan reaksi gelap di stroma. Kemudian ada kemosintesis, contohnya nitrifikasi dan sulfurisasi. Ini keduanya dilakukan oleh bakteri ya, masih ingat bakterinya. Nah, untuk metabolisme sendiri, untuk kerja mereka dibantu oleh enzim. Apa itu? Ini enzim ini sebagai biokatalisator, yaitu mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nanti dia dipengaruhi oleh suhu, pH, inhibitor atau zat penghambat kerja dari enzim. Jadi bisa suhu yang panas atau pH-nya harus normal atau zat hambatnya. Kemudian dia diperlukan jumlah sedikit, bekerja bolak-balik, sifatnya spesifik sesuai jenis substrat. Contoh gampangnya amino, enzimnya adalah amilase. Lipid, enzimnya adalah lipase. Kemudian untuk menyusun enzim ada dua, apoenzim yaitu komponen protein, dan kofaktor komponen non protein. Apoenzim itu adalah bagian enzim yang tersusun dari protein yang sifatnya termolabil, mudah rusak oleh panas, atau istilah lainnya denaturisasi. Kofaktor bagian enzim yang tersusun dari non protein itu sifatnya termostabil. Ada dua gugus. Ada gugus prostetik sebagai sisi aktif, yaitu sisi yang berdekatan dengan substrat, berupa senyawa anorganik, ion atau logam. Contohnya B12, N12, C12 itu adalah prostetik. Sedangkan koenzim itu berupa senyawa organik, bisa NAD, nikotin adenin dinukleotid, FAD, flavin adenin dinukleotid, dan vitamin-vitamin. Contohnya ada vitamin B kompleks. Gabungan keseluruhan dari enzim ini adalah holoenzim. Artinya apa? Penyusun enzim itu seluruhnya itu adalah holoenzim. Nanti ada dua, apoenzim dan kofaktor. Apoenzim itu protein, kofaktor non protein. Kofaktor dibagi dua, prostetik dan koenzim. Berikutnya tentang cara kerja enzim. Ada dua, kita bahas yang pertama adalah cara kerja enzim lock and key. Lock itu adalah gembok ya.
Key adalah kunci. Kalau kalian perhatikan di gambar, di situ ada substrat atau reaktan yang akan berikatan dengan enzim. Bentuknya mirip spesifik kayak kulir kunci gitu ya. Dia harus sama persis membentuk kompleks enzim dan substrat. Kemudian akan bergabung, kemudian nanti berpisah, enzimnya menghasilkan produk. Kalau kalian perhatikan, mulai gambar pertama sampai terakhir, enzim bentuknya tetap. Ingat, dia tidak ikut bereaksi dan tidak merubah kesetimbangan reaksi. Jadi di kerja log NG ini, enzim memiliki sisi aktif yang spesifik dengan substrat secara pas dan tepat seperti gembok dan anak kunci. Jadi kuncinya hati, bukan ya. Jadi kuncinya enzim substratnya harus sama persis, spesifik. Yang kedua adalah teori terinduksi atau teori induced fit. Nah, kalau di gambar kalian perhatikan, di situ gambar lekuknya tidak sama. Sisi aktif enzim itu sebenarnya tidak sama dengan substratnya. Akan tetapi sisi aktif enzim ini masih bisa berubah atau fleksibel. Jadi bisa terbentuk substrat enzim, kompleks enzim substrat membentuk enzim dan produk. Kalau bedanya tadi spesifik, kalau ini dia fleksibel. Jadi sisi aktif enzim fleksibel dapat berbentuk sesuai dengan substratnya. Dan ingat, log NG tadi spesifik. Kalau induced fit atau teori terinduksi, dia fleksibel. Berikutnya untuk kerja enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu, kemudian pH, kemudian aktivator dan inhibitor, dan konsentrasi enzim, konsentrasi substrat. Dan ini adalah faktor yang mempengaruhi kerja enzim, suhu. Kalau kalian perhatikan di situ, suhu optimal itu adalah 40 derajat Celcius. Dan di suhu minimum itu 0 derajat Celcius. Sedangkan suhu maksimumnya itu adalah di atas 60 derajat. Maka dari grafik bisa dilihat setelah 60 derajat dia akan hancur atau rusak karena mengalami denaturasi. Berikutnya adalah pH. Perubahan pH ini dapat mempengaruhi perubahan asam amino sisi aktif sehingga menghalangi penggabungan substrat dengan sisi aktif enzim. Di situ pH-nya adalah netral. Jadi umumnya kerja enzim itu pH-nya netral. Dia kerjanya akan terhambat apabila pH-nya itu turun asam atau dia naik pH-nya mengarah ke basah. Jadi tergantung juga pH-nya. Faktor berikutnya adalah aktivator dan inhibitor. Aktivator itu adalah molekul yang mempermudah ikatan enzim dengan substrat. Contoh ion Cl itu akan mempermudah kerja amilase di saliva. Inhibitor molekul yang menghambat ikatan enzim dengan substrat. Contoh ion cyanida, enzim respirasi. Inhibitor sendiri nanti ada dua, ada kompetitif yang bentuknya mirip substrat sehingga dia melekat pada sisi aktif, dan non-kompetitif dia melekat pada sisi selain sisi aktif yang mengakibatkan sisi aktifnya berubah. Jadi kompetitif itu dia melekat pada sisi aktif, sedangkan non-kompetitif dia melekat di sisi selain sisi aktif tetapi merubah sisi aktif sendiri sehingga kerjanya akan menurun sesuai dengan grafiknya. Dia aktivitas turun saat inhibitornya naik. Faktor berikutnya itu adalah konsentrasi enzim. Semakin banyak, semakin besar konsentrasi enzim, semakin cepat reaksi. Jadi di grafik terlihat bahwa dia selalu naik. Dan berikutnya adalah konsentrasi substrat. Makin banyak substrat tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi. Artinya nanti akan menjadi stagnan. Baik, itu materi untuk kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Kita akan ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Tetap tebarkan 3T. Tetap jaga kesehatan, tetap tebar kebaikan, tetap belajar dari kesalahan. Pak Suga ucapkan banyak terima kasih.
Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.